Kan ku goreskan perih, takkan ku biarkan bahagia. Kan ku goreskan perih, takkan ku biarkan dirimu tak. Pas gundul. Podcast omong-omong guyonan dang-dang dengo-dengo karo trito. Balik mana neng sudut kabar? Sudut kabar? Dang ceri, tengok karo cerita. Karo cerita. Iya. Ki sapa iki ngomong iki? Saat durungnya awak dewi kenal nih narasumber dua orang ini. Ada Mas bertopi dan ada Mas yang sedikit gundul. Nanti engko bakal ngene cah, engko bakal iki sapa to wong loro iki engko didelok ae sampai video ini bar. Oke, Saiki tugasmu mbek kenalno mas-mas berdua iki. biar mereka yang memperkenalkan diri. Monggo dari Mas Andre sebagai Saya sebagai apa ya Mas? Saya katakanlah player band aja. player band ya, Ya. anak band. Monggo. Lanjut. Mana penggiat UMKM? Penggiat UMKM. Oh iya tuh MK. Saiki bosane ngono ya, lah dhisik istilah cah kloting. Maksudnya lokal brand Oh, penggiat lokal UMKM. brand. UMKM dalam bisnis apa iki? Kalau saya dari clothing. Dari kloting. Dari clothing. Di kocok-kocok las ngerti lah sopo iki dua sosok orang ini ya toh Yang kita update ini. yang kita update ini. Oke. Oke. Apa kabar iki Mas Andre? Alhamdulillah. Sawi gak ketok neng Saya lagi pertama Pak. Pertamanya masih di gua salah dong enggak. Pak Randy. Sawi tidak terlihat di apa? Di Dunia perbelantian. perbelantian. Sementara ini masih repot mengurusi rumah tangga dan tetangga. Oh iya, karena Ya karena kita tidak tahu siapa yang akan kita support. siap tuh kuat pertama dari Bapak Kacang. Oke, ada Mas Andre dari Edi Winter Story, ada Mas Randy dari Cak City. City, Claude dari iki pertanyaan basic sih saja nih, pertanyaan dasar. Lah ngomongnya dari band-bandan Ya, dan clothing itu kan seharusnya kan jadi satu komponen ini. seharusnya. Apa ya lah ngomongin satu komponen apa satu ekosistem? Enaknya ngomong. Satu kesatuan sih, Ben. Satu kesatuan. kesatuan, Sinergi. saling support ya. Saling support. Nah, saat durungi kita membahas lebih selanjutnya, sakjane dhisik iki awale cah-cah jaman rikala bendu kae, jaman semono kae iki terbentuke piye sama Andre iki? Lah menurut dari sampean dulu. Kalau di era 2010 ya, kita awalnya tuh emang dari sebuah komunitas. Berarti awalnya dari tahun 2010 untuk awal sampai sekarang lah. Ya, Ada EWS, ada RAOR, ada yang lain-lain nanti itu kita lahirnya di 2010. dari 2010. Iya, 2010. Terus lanjut. Awalnya ya kita cuma tergabung dari, kalau diturut ke belakang tuh sebenarnya kita dari sebuah fans band gitu, Grupis ya, grupis gitu. Cuma dari situ akhirnya kita Membuat satu komunitas. membuat satu komunitas, pengen mengadakan sebuah event yang emang 2010 itu emang lagi happening ya di kota-kota besar. Lagi rame. Iya, lagi rame. Kita mau bikin nih event di Kediri. Kita bikin lah itu RAOR itu Pak. Oh, berarti awal terbentuknya RAOR itu dari Grupis. itu tadi, dari Iya, grupis dari itu grupis. tadi. Kalau boleh tahu Ki Mas Andre, Iya. RAOR itu apa artinya singkatannya? RAOR itu Kan RAWR. RAWR itu apa kepanjangan? Realis Ambition Without Rasis. Bisa diulang lagi? Realis Ambition Without Rasis. Oke. Yang dalam pengertiannya atau esensinya dari itu tadi? Mewujudkan ambisi tanpa rasis. Ada kata-kata rasis. Iya. Oh, mungkin gitu. All genre sebenarnya Oh, berarti, Mas, genre ya? ya. Jadi mungkin pada era-era kuwi lagi emang enek gebeban antar Jadi era tahun 2010 itu kan katakanlah di kota Kediri ya, kita bicara di kota Kediri aja. Itu kan kebanyakan kan genre itu kan yang mohon maaf kayak lebih ke segmented gitu. segmented. Kita 2010
kita ada nih warna genre musik baru yang muncul. Kita ingin bawa itu ke memperkenalkan itu di Kota Kediri. Iki lho enek warna anyar iki nang Kediri. Cuma mungkin ya karena baru aja mungkin belum familiar atau gimana, pasti ada pro kontranya. Ya, dan pasti mereka pada saat itu otomatis kan membutuhkan adaptasi untuk menerima warna baru ini. Iya, dan di situ emang ya awal mula emang nggak selalu mulus Pak ya. Pasti ada pro kontranya. Itu akhirnya kita bikin ya udah kita bikin wadah sendiri yang dimana semua warna itu bisa masuk di situ. Kita bikin sebuah event musik yang tidak segmented, yang semua genre bisa masuk dan bisa diterima. Bisa diterima di. Terus kalau buat event pertama, roar pertama itu berarti 2010 toh? 2010 Agustus tanggal 8 2010. 8 Agustus 2010. Betul. Itu apa ya lah ngarani? Yang menginisiasi berapa orang Mas Andri? Roar dulu tuh. Atau anggota roar pertama itu berapa orang? Kalau bisa disebutin sekalian lah. Teman-teman biar bisa lihat. Mesti kan enek apa ya, maksudnya teko mungkin komunitas sih biasanya berawal dari beberapa gelintir gerombolan pertemanan. Betul, konco ngopi, apa konco ben-benan. Kalau dari grupis itu banyak Pak. Tapi kalau yang di Rower itu saya ingatku itu awal mula itu cuma 11 orang kayaknya. 11 orang. 11 orang. Lumayan akeh yo. Lah 11 loh. Iya. Awal Terus mula sak tapi futsal wis rong tim. itu kalau seingatku ada 11 orang gitu Pak, termasuk kayak Dio, Chandra, Brutin, itu masuk dalam situ. Berarti keanggotaan pertama yang sampai sebutkan tadi. Oke, itu kalau dari Mas Andre, aku pengen dengar dari Mas Kacong. Kalau dari sampean gimana, Mas Kacong? Sebagai di balik sebuah clothing. Di balik ramainya Pergigs-gisan Kediri 2010 kan ada kesatuan sama clothing pada saat itu. Ada. Dan Char City tak dari tahun berapa? Sama 2010 juga. Berarti otomatis kalau ada gigs seperti Rower, ada yang lain-lain, pernah ikut join untuk melapak atau ngebut gitu? Selalu. Kalau dari kalau voting dari JJ sendiri kan Januari 2010. Januari 2010. Dan kita juga supportnya mungkin hanya proposal yang masuk. Proposal yang masuk, soalnya ada event A, proposal masuk, event B, proposal masuk kita support. Tapi setelah adanya anak-anak ini muncul, dari Rower ini muncul, simbiosis antara brand sama event musik yang ada di Kota Kediri ini, apalagi yang dikelola oleh teman-teman Rower ini, memang simbiosisnya muncul banget. Dan efeknya penjualan clothing yang notabene itu lokal produk lokal itu juga terbantu ya. Sangat terbantu dengan adanya mereka yang main di luar atau mereka bikin event. Paling tidak nama kita itu selalu tercantum jika ada teman-teman ini membuat event. Berarti seolah istilah kata ketika ada Rower, ada gigs di satu tempat, di venue, berarti otomatis di situ ada CC. Selalu ada. Bahkan clothing lain juga banyak. Ya karena mungkin selain clothing itu indie, bandnya juga indie, akhirnya saling. Jadi sama-sama bangkit ya. Rantai simbiosis pasar betul. Kala itu loh. Ada rantai makanan yang tercipta. Saling mengangkat faktor ekonomi. Nah, jadi bukan parasitisme, ini simbiosis mutualisme ini. Kalau yang saya rasakan dulu loh. Beda sama sekarang. Tapi kalau yang di apa ya, yang jadi kredit poin pentingnya dari Char City sendiri, ketika nyapo tok kok iki aku kudu support Dek Rower, atau nyapo tok aku kudu support nek band-band, terus kalau nggak salah kan sering endorse band Kedirian juga. Nyapo kok sampean kok senang seperti itu, kenapa? Nyapo gak grup senang atau memang diniati seperti itu karena ya wis iki aku oleh poin kok ini. Apa karena hanya berbranding atau apa? Jadi gini, setiap bisnismen mungkin nggak dari CC aja, clothing lain, mereka merasakan efeknya, dampaknya. Kalau aku support si A, efeknya seperti ini. Support si B, efeknya seperti ini. Nah,
pas lagi support mereka, Heeh. ini efeknya memang luar biasa gitu loh. Impact banget. Impact banget. Makanya kita nggak Impact hitungan lagi penjualan juga. ya? Iya, mau endorse mereka, mau support mereka. Akhirnya hitungan seperti itu wis jadi kayak apa ya Mas ya? Keharusan gitu loh Mas. Jadi kalau anak-anak main ya kita ucapan terima kasih kita juga gitu loh. Bukan dari clothing aja yang support ke mereka. Sebenarnya ini yang Ya, saya katakan sama-sama. awal simbiosis Betul. mutualisme. Jadi si bandnya itu Iya. menarik Ya, masa ya, untuk ya, ya, ya. masih kan Mas Andri kan Nah. ngomong beli Charity lek itu neng dia Dan mungkin untuk beberapa teman-teman netizen atau penonton yang belum tahu sejarah atau cerita lama, ya ini prosesnya memang seperti ini. Iya, Mas Andri sudah disebut public figure pada waktu itu. Pada waktu itu, Pada waktu itu. ADM, lah ngarani cacai ADM, artis dunia maya. Ya. Tapi dulu belum ada Instagram, Belum kita ada. Influencer. di Facebook ya dulu ya. Pertanyaan kedua Mas Andri. Oke, Mas Andri. Nyapa milih ngeband underground. Nyapa milih ngeband underground. Oh. Faktor lingkungan, Faktor apa lingkungan apa karena passion. emang seneng dengan musiknya. Heeh. Aku mulai band-bandan itu di SMP. SMP. SMP itu Tahun berapa kira-kira? berapa ya? Lima. Lima. Alah, Aku lagi mbak SD. wih, event-event DN loh Pak. Jadi kan kayak kelas itu harus dibuat Pensi ya? ya. Ah. Ya pertama apa? Nguliknya kelalat ya itu, dan itu mungkin Kopi. tahun itu happeningnya itu SID. SID. Hmm. Pang. Kobe. Pangska ya. Pangska. Pangska. Kan era-era itu kan era-era zaman itu ya band-band itu Pak. Terus kita SMA era-era katakanlah kayak punk, marginal dan sebagainya. Sampai kita dapat influence warna baru itu di 2010 akhirnya anak-anak ya sama EWS itu dari sama Dio, Brutin, Arnos dan sebelumnya dan lagi Sulun. Drummerku pertama itu Sulun. Itu mencoba bikin sebuah sebuah band ini Pak. Dan Si warna baru ini si tadi. warna baru ini tadi. EWS iki ya. EWS ini. Berarti EWS itu juga seharusnya barengnya lahirnya sama- bareng Rawar. Iya, di 8 Agustus 2010 Sama berarti. sama. Sekalian bikin band, sekalian bikin Event. komunitas. Cuma sayangnya di Karena memang diniati membangun ekosistem baru ini tadi Nah, berarti. sekalian berarti dia. ya, Tapi Belum yang pernah, Ben. kita ngomongin ekosistem yang dibangun mereka pada tahun-tahun 2010 kuwi direncanakan nggak sih masih kalau ada kan bangunnya komunitas nggak komunitas saya. Nah, terjadinya ekosistem kan karena natural toh. natural banget Pak. Natural banget Pak. Organik banget. Organik. Jadi kalau dikatakan tuh semua berpengaruh Pak, bukan cuma di lingkup Rawar juga, di komunitas-komunitas lain mereka tuh saling support. Kayak dari clothing juga semua saling support, semua saling membangun ekosistem ini sampai ya itu. Kok ya pas tahun 2010 kabeh ya. EWS, CC, Iya. terus Rawar. Iya. Jadi semua tumbuh bareng pada waktu itu. Tunggu bareng Natural sekali. atas rencana Tuhan. Atas Ya, rencana pasti. Bukan Tuhan. karena Kita kebetulan. jangan ya. lebih dari itu. Atas rencana Tuhan. Tapi ada hal yang pengen tak tanyakan Ki Mas Andre. Yang mencetuskan nama Ending Without Story itu sampean apa Mas Dio atau Mas Brutin atau Mas Arnos atau drummer sebelum Mas Dharma? Dan nyapo iki gawe jeneng Ending Without Story? Dari persoalan realita kehidupan Yang apa paling komplit habis ini, Mas. Oh iya. Apa Silakan, sama Mas Andri. hati? Silakan, ini seru ini. Oke. Seru ini ya, betul gini sih ya Ki ya. Betul gini sih. Seru ini. Saya habis ini pengen mencaci maki. Dan ayo Dri. Sama EWS ya. Yes. EWS itu sebenarnya kan sebuah idenya Dio. Sebelumnya kan kita bikin event aja yuk, bikin Rawar itu kan. Pertama muncul itu kan nama komunitas dulu, nama event dulu itu Rawar. Oh, Rawar dulu berarti. Ya. Habis itu Dri, bagaimana aneh ADW, masa ADW nggak event dong, nggak event. Waktu itu Dio berkata seperti itu. Ya ayo band seperti apa, terus dia menyodorkan referensi beberapa musik, beberapa lagu. Dia ngobrol sama aku yang dipikirkan pertama tuh bikin sebuah band yang namanya
kalau disingkat itu mudah diingat. Betul. Setuju. Dulu waktu itu gitu. Terus apa ya? Waktu itu ya nggak tahu aja muncul nama Ending Without Story gitu. Langsung. Yang pertama ngucap kuwi. Katakanlah kita berdua lah, Pak. salah sisi Andri berarti. Salah sisi Andri. Ya. Iya. Yo iso termasuk anu sih. Sesuai dengan nama ini. Itu Iki bareng digolek kok. Bareng digolek. Wah, habis itu kita cari siapa gitarisnya, siapa drummernya. Pada waktu itu kita kan tergabung dalam komunitas grupis yang sama Brotin itu. Karena kita ngajak Brotin. Adin, kita cari anu lagi. Brotin itu dulu mengajak Arnos dan Sulun. Sulun itu drummer pertama kita. Sulun. Iya, Sulun. Sanjungan Santan Dharma ya. Dharma. Sorry tadi. Sulun itu. Akhirnya ya wis itu kita latihan bikin musik, langsung bikin lagu. Pertama cover apa ya dulu? Lupa aku ya, Atreyu atau Alessana dan sebagainya. Habis itu ya udah kita bikin lagu, kita rekod. Metulah lagu single pertama iki ya lho. Apa itu? Metulah itu. Apa lagunya Mas? Lagu pertama iki apa? Lagu pertama nih WS apa kan? Lagu pertama WS ki lak bahasa Indonesiane kan pembalasanku. Enak bahasa Inggrisnya. Counter attack. Dibalik serangan iso. Ceritanya ngono. Tapi kok wingi adewe mulai wing kok sik piye? Maksudnya dari aku pengen tekok maneh lak engko tapi. Iya. Influence EWS iki apa, terus pembalasanku berakhir tanpa cerita sampai rayakan asa dan lain sebagainya iki sing nyapa kok gawe lagu kuwi ceritane piye iki engko sik. Aku pengen tekok saka versine Mas Randy. Randy pariki komplain tok di pariki. Versine Mas Randy Yo to ya. versine Mas Randy kacang iki ketoke seru. Nyapa Mas? Enak sesuatu sing kudu di iki ketoke unek-unek iki ketoke. Lu ning unek-unek. Saya kan pemerhati mereka ya Mas ya. Pemerhati. Fans diam-diam sebenarnya. Fans diam-diam. Kenapa nama dia Ending Without Story gitu? Kok gak starting Iya, kenapa starting without story atau next E-nya diganti etan atau apa bisa. Karena nama itu sebagian dari doa loh gitu. Ending berakhir. Without tanpa story cerita. Berakhir beneran ini sudah. Nah, ini kelakon tenan ya berarti ya. Tapi ya semoga ini kan kita lagi berusaha semoga endingnya ini sedang mengupayakan endingnya berarti baik gitu. Ending dari keterpurukan sebenarnya. Tapi teko apa sing wis kedadian karena jeneng ki mong genek inisiasi untuk merubah nama genek ya iki. Enggak ada. Tetap WS Artinya aja yang diganti kayaknya Mas. Artinya ya. Ending dari sebuah keterpurukan. Jadi memulai lagi kasarnya seperti itu. Oke. Disingkat aja WS gitu loh. Jadi jangan Enggak bisa Mas, kepanjangan Mas. Namanya sebenarnya disingkat ini padha loh, berakhir tanpa cerita. Lah sama tetep atau dibalik EWS. WC bisa WSE. Ending without story, berakhir tanpa cerita ya. Story without ending EWS. Disingkat EWS. Wes. Wes sudah bisa itu. Bagus itu Mas. Ganti aja itu logonya. Ikonnya kan Brotin ini menjadi ikon EWS. Itu Nyapa? Itu berarti gambar singa itu Brotin. Serigala. Itu apa itu Mas? Nanti coba di review. Serigala, singa atau anjing. Dadi iki ya cah ya. Dadi iki kamerane ndi sing iki ya. Dadi iki ya cah ya. Iki bar iki tak tampil nih karo Mas Kibri. Iki logone Ending Without Story jajal review nun. Ini singa utawa serigala utawa atau anjing. Atau ini ya Mas ya. Coba di review nun tulis nang komen. Kita kulas itu. Kulasan. Oke, lanjut malih ning ngene EWS. Iki pembahasan Ending Without Story. Sak durunge gawe band kan otomatis kan dhewe ngrungokne band iki lah sing mereferensikan sih sing menginfluence sampai sampean kambek Mas Dio utawa Mas Brodin kuwi atau Mas Ulun iku mau gawe EWS iki apa nganune influence kiblate ning ndi jelas ning kulon Betul Jelas ning kulon Selong pada waktu itu 2010 itu kan referensi itu nggak segampang sekarang ya Pak. Sekarang kan nyari referensi, nyari musik-musik itu kan lebih gampang. Betul, Mbak Google ada, YouTube ada dan lain sebagainya. Dulu tuh
paling cuma kayak band-band seperti yang Atreyu, Alisana, ada unsur Korn juga, ada yang pasti kayak kalau band lokal itu kayak Killing Insect, Gas Revenge, lebih ke band-band yang mainstream lah ya. Pada era itu. Pada era itu. Jadi kalau dikatakan influence-nya apa ya seperti itu Atreyu. Tapi sorry tak potong ya. Tapi kenapa kok EWS disebutkan genrenya itu rock eksperimental? Ini apa Mas Andre? Itu kan apa ya Pak? Atau memang inginnya disebut seperti itu? Ya basicnya kan kita tetap di rock Pak. Basicnya di rock. Cuma kan kita memberikan unsur baru kan. Oke. Gitu. Siap. Iki malah EWS ya. Malah EWS. Saiki nyapo Mas Randy iki jenenge Chart City. Dan nyapo kok kudu Mas Randy sing enek ning kene. CC. Oh, mau gak jarane kudu Randy Mitos to. Oh iya. Iya boleh. Tangale Dre, tenang Dre. Lah dalam penangkapan netizen Chart City kan charge ngeces sidik kuto to. Iya. Ngecas kuto. Jadi apa? Mas. Ini kembali ke basic saya sih. Basic saya kan di bangunan. Sebenarnya basic saya bangunan. Saya suka basic penataan kota seperti itu. Building. Di Chart itu intinya tuh mengisi. Chart City pengennya tuh clothing itu bisa mengisi seluruh kota lah. Intinya seperti itu. Oke. Dan itu juga kita dulu pernah Mas, kita udah bahkan ada 10 kota yang kita suplai baju juga semuanya. 10 kota kita. Berarti di zaman itu, di tahun-tahun di era itu berarti CC pernah tersedia di 10 kota tersebar. Kota mana aja Mas itu Mas? Yang paling jauh lah, kita bilang yang paling jauh. Paling jauh kita ada di Jambi ada Mas. Jambi Balikpapan. Jambi kuwi adoh, Cak. Jambi aku arep tau rono. Tapi saya cepet sejak ada bandara Mas. Sejak ada bandara. Dulu dulu. Iki gak bahas bandara ya. Oh iya. Iki rada anu iki. Iki ben-benan karo clothingan. Iya. Besek iki Dowo iki. Domesek. Kuwi diartine Dreno lah. Mas Randy. Iki kan jelasnya tahun 2010, tahun 2010-an itu kan Kediri masih sangat asing dengan tinta yang seperti sekarang. Sekarang kan ada Plastisol, ada Plasticharge, kita tahu ada DTF dan lain sebagainya lah, beberapa variasi tinta. Kan Mas Andri juga nyablon juga ya? Betul. Nah, tahun 2010 itu inovasi apa yang sampean bikin sampai PD membangun sebuah brand Chart City? Kalau Chart City dulu PD-nya memang basically kita ada di desain. Kalau bahan atau tinta, kita saat itu tuh yang paling lama memang rubber itu yang paling dulu masih adanya memang itu. Dan juga ada tinta yang nyerap itu, udah ada kalau tinta yang nyerap itu discharge udah ada zaman dulu, memang jarang ya. Cuma seringnya wong akeh gawene rubber ya. Jadi dan lokal itu Chart City itu memang bukan masalah PD atau nggak PD-nya, kita sebenarnya tumpahan dari rasa ingin hobi akan desain. Terus saya juga hobi di komunitas, juga hobi pengen produk, gimana produk ini so manfaat lah seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, sakjane ini sebelum ada Rawer di 8 Agustus 2010, iki antara CC kambek Rawer itu saling berkaitan apa belum? Sudah saling kenal atau belum? Dari segi pertemanan Nah, ada. Ini dibahas ini. Ada. Karena pendirinya CC. Dulu juga pendiri EWS sama pendiri Rawer. Mas Budin itu kan dia manajernya Chart City. Oh, berarti yang menghubungkan antara Rawer dan CC Mas Budin. Ada benang merahnya ya. Makanya Budin sangat ikonik itu. Meskipun orangnya aneh tapi ikonik. Berarti drill pelaku sejarahnya adalah Mas Nurdin Muhammad itu ya. Diem-diem kayak gitu. Mas Brudin adalah salah satu sosok yang murah seni. DDKG ya, diem-diem kayak gitu. Tetap ada. Terus ada juga benang merahnya. Akhirnya di situ, nah ini yang simbiosisnya itu nggak di Chart City aja. Ada clothing lain. Bahkan di era itu clothing luar barang itu bergerung untuk datang ke kota Kediri. Mereka berani menginvestasikan
modalnya yang besar itu ke kota Kediri, brand-brand besar seperti Makalula, ada brand-brand dari Cruz Ispire juga masuk ya Mas ya. Banyak Mas brand-brand besar di kota-kota lain itu yang masuk ke kota Kediri kala itu. Karena benar-benar di kota Kediri simbiosisnya ini antara komunitas, ekosistem, pemerintahan ini benar-benar support di pergerakan ini anak-anak muda ini kala itu loh. Pergerakan ekonomi ini jangan tumbuh tenanan. Benar-benar di era ekonomi. Dengan mandiri tentunya ya. Dengan mandiri. Saling ya berkaitan. Tidak ada clothing, tidak ada band pada waktu itu. Nah, seperti itu. Dan kan dulu kalau nggak salah kan ada seperti event besar seperti Kediri Clothing Fest, ada Kediri Creative Festival, ada Green Fest dan lain sebagainya. Dan otomatis kan setauku setelah aku mulai kan sampai jadi ketua paguyuban clothing pada saat itu ya. Ya, gonta-ganti Mas. Gonta-ganti ya. Tapi kan yang paling suwi sampai pernah. aku loh. Ya, iya. Lah iya. Nah, dari beberapa kali event itu ada kepinginan nggak untuk di next tahun depan atau beberapa tahun lagi Kediri ini saja nih iso gak tau dia seperti itu? Iki sing iki akhirnya balik nih gini. Kadang ini ade merasakan lek saiki tidak seperti dulu lagi. Ya. Industri clothing, band, komunitas dan lain-lain tidak bisa seperti dulu lagi. Nah, yang jadi pertanyaan sering tak dengar dari luar kota kok Kediri gak kayak biyen saiki. Kok mana sepi? Padahal Kediri terkenal dengan akan itu ya Mas ya. Pada waktu kuwi sih, pada waktu kuwi. Kuwi karena apa ya biyen? Kenapa kok nggak bisa bertahan? Bahkan kayak clothing gede sing disebutnya Mas Acong memang kan ya apa jenenge? Redup juga Dan biyen tau ning kene nyapa kudu Kediri sing dilirik. Padahal ade menyadari sebagai wong Kediri iki kutha cilik jane nek apa nih to kutha iki. Berarti dulu kita udah bisa menyamaratakan dengan kota-kota besar Mas. Kita ada di satu level. Bandung kita udah ada satu level. Situ gitu loh. Cuma kenapa sekarang kita seperti ini? Kenapa Mas? Iki host teko narsum. Aja sampai narsum teko host. Kenapa gitu loh? Coba sama jawab satu-satu lah. Dari sudut pandang pelaku clothing dulu. Dari sampai dulu Mas tadi. Monggo silakan. Kalau dari saya pribadi ya Mas ya. Ini pasarnya. Pasar terus diikuti global warming ini kayaknya ya. Global warming apa gombal warming? Global warming. Terus juga edukasi kalau saya. Edukasi sama local pride satu individu itu sangat berbeda dengan zaman dulu. Berarti ada tingkat penurunan kesadaran akan menjaga ekosistem ini tadi berarti. Pertanyaan saya cuma itu toh. Kenapa kita lebih memilih produk luar daripada produk lokal kita? Padahal produk lokal ini nggak bakal menutup mata akan lingkungan yang terdekatnya. Nah, pokoknya itu. Ini kalau kita mendukung yang luar terus, kita sendiri yang di lingkup ini, apalagi lingkup kota aja lah kita. Nggak akan ada simbiosis yang berjalan. Padahal kita pengennya kalau kita dari customer support ke lokal, otomatis kehidupan di kota ini akan berjalan. Mandiri juga. Mandiri lah. Itu lah kalau dari Mas Randy mungkin lah soal kuwi kok kita emang ya zaman ya iki era nih. Tapi cuman Mas Randy yakin gak misalkan ketika iki dibentuk dimulai dari nol nah iki akan iso gak sih sebenarnya kayak ngono kuwi? Akan iso kayak biyen neh 2010 sing ekosistem iki sangat berjalan antara clothing, band, terus komunitas yang biyen kayak ngono kuwi. Kok saya pribadi sangat yakin Mas. Sangat yakin. Semangat dong. Semangat. Sangat yakin tapi ya emang harus effort besar. Iya, harus effort besar. Butuh orang-orang sama tokoh-tokoh khusus yang mau support di pergerakan ini. Tetap butuh proses lah intinya. Kalau dari Mas Andri, responnya gimana? Yang apa? Clothing atau band? Yang dari band, dari sudut pandang anak band. Band nggak seramai dulu ya? Iya, dan gimana caranya kita bisa mengembalikan ekosistem seperti dulu? Kalau nggak bisa mengembalikan, paling nggak mengenalkan lagi biar kayak dulu. Gimana ya Pak? Seharusnya kan di era sekarang itu kita tuh ngulik atau berkreativitas itu kan sangatlah gampang karena sumber
mudah didapat juga. Ya betul. Seharusnya itu lebih bisa sekarang ini untuk melahirkan kreativitas baru termasuk musik itu tadi. Ya. Cuma mungkin ya kembali lagi kayak eranya udah berubah, era musiknya sudah berubah, dan mungkin ya dari apa ya Pak, dari rootnya, dari akarnya edukasi musik mungkin harus dianu lagi dari komunitas, Betul. dari Ditampilkan lagi ya, sosial gitu. Ya. dari kayak kalau dulu ada kegiatan festival musik dan sebagainya, itu kan semua harus ditumbuhkan dulu dari komunitasnya, Betul. baru mungkin nanti kedepannya sedikit demi sedikit tetap berproses, semua bisa kembali lagi kayak dulu Pak. Betul. Kalau dari sudut pandangku sih kayak gitu juga. Jadi sebenarnya kan kita ini kan kurang adanya regenerasi Pak. Regenerasi dan sebenarnya kalau kita berbicara media sekarang kan banyak Mas. Ada YouTube dan lain sebagainya lah. Harusnya kalau anak sekarang atau Gen Z ini sekarang mau ngulik, kondisi ini Kediri koyok ngene to bae. Lah, sekarang gimana caranya kita numbuhkan ini lagi? Tergantung dia tuh mau apa enggak gitu. Aslinya anu yo, apa yo? Iso diomong ini. Lek erane awake dhewe biyen adi nguasin ngasine dhewe iki nggih clothing. Akhire clothing akeh. Iya. Ya. Ya to biyen. Menjamur. Punya band. Menjamur. Nongkrong dikit punya band, punya karya. Iya. Karya. Lah iki ngasine cah jaman biyen. Lek saiki sing tak delok-deloki bocah saiki kok ngasine scroll TikTok. Padahal kudune Impact-nya banyak juga, enggak cuma di band sama clothing juga. Warung juga Iya. kena Terdampak impact juga, juga. Contohnya Pentul. Betul. Apa nih sing legend Mumun, Teras. Pak Dot, Vampir. Jadi impact positifnya itu banyak, nggak cuma ekosistem musik underground bawah tanah Kediri yang ramai pada saat itu, terus clothing dan warung, tapi banyak lah kayak tempat penyewaan venue. Kita tahu lah ada Studio 35, ada Muse Cafe, apa mana ya, GNI, GPI dan lain sebagainya ya. Banyak. Dan studio musik juga tumbuh. Nah, studio musik banyak juga, ada Delta, ada Aza, ada banyak. Bukan bisnis-bisnis baru lah dari industri. Terutama kalau kita sudah ngomongin clothing, otomatis ngimbasnya ke vendor sablon juga. Betul. Tumbuh juga. Nah, betul. jadi harapan kita, kenapa kok akhirnya kita mencoba kita bikin event kecil-kecilan dulu, sebenarnya bukan ajang untuk reuni semata, tapi juga ingin menumbuhkan ekosistem lagi, membangkitkan lah istilahnya yang sudah lama Di dunia kreativitas ya. di industri kreatif, betul. apapun lah. Nggak cuma band-bandan, nggak cuma clothingan, tapi yo iki Kediri memang butuh wadah dan ruang untuk teman-teman yang nggak cuma teman-teman band yang dulu aja, tapi harapan kita di sini ada regenerasi yang mungkin ada dari post hardcore, ada dari hardcore dan lain-lain sebagainya. Ayo kita digerak nih mana? Intinya seperti itu. Emang perlu Pak, kayak Kediri itu butuh kayak apa ya, seorang kreator kayak orang-orang sing membuat sebuah acara musik, membuat acara clothing, dia yang Semangat konkret itulah. Jadi dia memberikan wadah buat terutama kayak band-band atau mungkin clothing Kota Kediri bisa kumpul lagi, bisa perform lagi, sehingga mungkin kedepannya bisa menumbuhkan minat berkreasi lagi untuk generasi bawah kita. Betul. Kalau dulu itu ada apa namanya Mas? Project ya. Project itu sampai support dia ada di situ, ada BMX, ada community, ada band, ada clothing, ada tato, betul. Bahkan juga ada kajian-kajiannya yang masuk kan, bisa dikolab. Banyak segmen yang bisa masuk. Kita kalau nggak melihat seperti ini ya, kolaborasi antara penggiat kreativitas yang bisa jadi satu nih, gimana caranya? Nah, iki sing arepe dibahas mana adalah budaya dari 2010 yang sampean bicarakan tadi sampai di era 2015 itu kan kita masih dibiasakan dengan sistem tiketing.
tiketnya. Nah, maksudnya orang bisa masuk ke acara itu kan pasti bayar tiket. Membeli tiket entah presale 1 dan lain sebagainya. Dan kalau setelah yang saya tahu, yang saya kulik sama teman-teman di tim kreatif itu di tahun 2015 sampai sekarang itu culture-nya sudah ganti ke konser gratisan. Nah, mungkin faktor ini yang menjadikan sing dadekne bocah-bocah 2015 sampai saiki iki wis kulino dikek tontonan gratis. Nah, Selain gratis, sing sering ditemui adalah Kediri enek sih lek untuk konser-konser yang kapasitas konser besar, tapi cuman sajiannya ketika kita masuk beli tiket hanya menikmati konser tanpa enek sih kayak gimana? Ya, ada faktor pendukungnya. produk lokalnya hilang. Padahal saiki akeh kayak FNB kan yo. Iya. Iya. Perkopian apalagi itu banyak sekali. Nah, dari Mas Andre sekarang gantian. Ada unek-unek atau ada pesen nggak untuk kita yang dari culture free atau budaya gratisan ini tadi iso ganti mindset, ayo support tuku tiket. Gila acara gila tanpa tiket iki gak iso terlaksana. Nah, itu coba sampean utarakan. Untuk generasi yang itu tadi ya konser gratisan tuh, bro, ya konser lah gampang. Sama sih. Ya mungkin Duit, bro. mungkin lek kapasitasnya gigs kita yo Iya, angel-angele sih bisa mengupayakan lah. apalagi kalau Tapi kan gigs itu kan kayak komunitas itu kan pasti kan kolektif dia. Kolektif dan kalau di situ niatnya kita memberikan wadah, cuma kalau tidak ada yang support kayak semua dikasih free, ya komunitas itu akan berhenti di situ aja. Ya, akhirnya stop. Hilang sudah. Sudah stop di situ. Yang jadi akhirnya yang kelas-kelas atas ya, yang bisa bikin acara aja. Sebenarnya kan di Kediri kan juga banyak kan, tak lihat aku sering pantau tuh kayak event-event musik ke undang band-band besar, band besar. Cuma yang disayangkan ya balik lagi mereka nggak memberikan wadah untuk teman-teman lokal heroesnya Kediri lah. Sebagainya. Ya yang sangat disayangkan itu. dia nanti nemoni mesti kayak pensi, mesti openingnya enak ya. Pasti ada. Maksudnya ada wadahnya. Yang saya tanyakan dulu, kalau dulu kan meskipun ada event besar, meskipun itu IO-nya dari Jakarta, betul. Pasti teman-teman di situ tuh ada yang disenggol, tetap dirangkul, tampil ya. Ya, tapi sekarang kan kayak saya nggak ada sama sekali. Betul. Ada nggak sih maksudnya komunitas event IO yang apa ya? Kasarannya menangani ngerangkul teman-teman lagi gitu loh. Ya ini sekalian ya semoga teman-teman event organizer atau party planner di luaran sana kalau ada mau bikin event di Kediri ya ayolah kita senggol dikit demi sedikit, kita kembalikan euforia lokal heroesnya Kediri, entah itu clothing, entah itu band, biar kita bisa jadi ekosistem yang seperti dulu lagi. Itu tadi kalau dari Mas Andre, kita pengen dengar dari Mas Randy, gimana pendapatnya? Udah pada ngomong lah, Jangan kalau itu terlalu. Ya emang harus kita beli tiket itu harus mas. Sebagian kita juga support ya. Nggak mungkin kasarnya bayar tiket, insya Allah kita kan nggak ada 50 nggak ada ya. Di bawah 50, di bawah 100 kasarnya. Beda sama event-event besar. Betul. Ini produk lokal. Nah kita membeli tiket sama aja kita membantu saudara kita yang di ngurusi event itu. Kita ngirim sound itu mas, itu pakai mobil juga pakai bensin, ya kan? Keluar keringat. Nggak mungkin saya minta tolong Mas Andri, saya minta dong diantar itu soundnya jalan sendiri Ya, kita juga unsur-unsur butuh makan seperti itu. Kadang memang ini kalau kalian anggap mahal, sebenarnya nggak semahal itu. Iya. Karena ini sebagian dari respect kamu untuk sama-sama ngangkat produk lokal. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya, betul. Masa iya kita nonton band yang dari luar kita nggak kenal, yang sampai kenal lewat TV atau lewat media sosial, kalian serespek itu 100 lebih bayar. Sementara kita yang lain teman-teman sini aja yang ngangkat banyak potensi di kota Kediri yang kedepannya juga bermanfaat untuk lingkungan juga, itu nggak mau. Nah ini loh
Harusnya lokal support lokal. Support Kuncinya yang terdekat dulu. Ya. Baru nanti terserah kalian mau support yang di jauh gak apa-apa. Berarti misal ini akan ada event yang bersifat kayak dulu lagi iki kira-kira konco-konco clothing saiki iki responnya gimana? Kayak piye sik semangat kah atau waduh harus membangun semangat mereka meneh ben mereka iso yo kayak biyen meneh yo walaupun tidak 100% sih setidaknya kan wah iki enek acara ini nganu iki di Ya. anu lah intinya. Kayaknya mungkin karena terlalu lamanya kita tidur, Ya. kan? Terlalu lama kita tidur. Iya Kayak terus. saya kemarin kan waktu event itu saya nge-share ke teman-temanku, ya maaf banyak juga teman-teman yang udah nggak berkecimpung di clothing. Satu itu. Keduanya juga banyak teman-teman yang berpindah profesi. Karena simbiosis ini udah nggak bisa. Tapi respect-nya bagus. Banyak teman-teman atau para penonton zaman dahulu, era-era kita dulu itu respect juga. Mas kapan acara ini? Acara ini di mana Mas? Kapan Mas? Tapi ya saya lihat gen-gen sekarang ini yang mereka kan nggak tahu ya karena kita kekurangan edukasi. Betul. Nah ini mungkin saatnya lagi lah. Itu Saatnya lagi ya. Saatnya lagi. Harusnya bisa sih. Sangat bisa Mas, saya yakin. Sampai spending di ini. Karena era dulu lebih kuat kok. Iya. Saling. Lebih keren. Balik neng Bene Andre kemarin di Duta Story ini sempat jadi raja pensi pada waktu Raja pensi. Raja Itu harus diakui. harus diakui. Bagi yang tahu, kalian pasti tahu lah di Duta Story itu nggak mungkin nggak tahu kalian. Apalagi era-era 2010 itu King of Pensi. Pasti. Omongnya sing iki seperti iki. Diginin sekali. So ini ya. Apalagi dalam tanda kutip game chill ya kan. Nggak mungkin nggak tahu lah. Kalau kincil saya kira harus sopo tapi sopo tapi ya. Enggak apa. Wong aku dhisik dikondang nih dadi pen humu. Ya kuwi emang ada fasenya gitu. Kita harus memakai dan menerima dan melahap mentah-mentah kalimat itu. Tapi lagi nek kalimat kuwi ada kayak sampai kayak biyen. Memang harus salah dulu Mas. Emang harus Oke. Karena di posisi ini wong lanang kudu menerima kesalahan. Sekarang yang mau kita bahas adalah jadi teman-teman ini mau bikin acara, mau ada event gigs mengembalikan semangat 2010 lah. Lagu niki kan semangat 2003 tapi band wis raya semangat blast wis raya lagi. Kita membahas Suara Ria tajuknya Noise Party. Jadi ada 5 band, salah satunya ada Individual Story. Apa tadi ini kita story? Terus. Kok bariki disepil, Terus apa nih ini? ada setelah EWS ada apa nih ya? Ada Seis, ada Fiksi Misi, ada misi. Ya kira dong ya. Ngomong teko mesti Pak Sam. Betul. Pasti tanya, ini band apa ini? Ini edukasinya. Betul. Nanti yang mengedukasi sampai sama Mas Andre. Kita sebutin dulu. Bisa nggak? Ada EWS, ada Fiksi Misi, ada Seis, ada Elite Monkey, terus ada Final Fury. Nah, ini aku pengen roh gimana Andre? Sepilen saiki lah, EWS. Engko kira-kira nggawa nih lagu apa? Apa bandnya Apa Mas cuma Lima? 5 aja. Seperti band Kediri itu kan banyak kan. Dulu era-era 2010 banyak. Kenapa kok ini diambil 5 aja? Jadi gini kanca-kanca. Nyapa kok Noise Party ini kita bikin pertama di volume pertama itu 5 band. Jadi kita harapannya setelah ada volume 1 kan pasti ada vol 2, vol 3 dan selanjutnya nanti besarnya insya Allah di vol ke-5 atau vol ke-4 Ya. Jadi memang benar Mas Andrea di Kediri itu banyak banget band. Kalau kita ngomongin hardcore wis atusan lah. Emo atusan, popang atusan. Tapi nanti kita bikin bergilir. Jadi vol 1 kita bikin dan vol 2, vol 3 berikutnya itu kita hanya bikin pengen kita di Suara Ria Manajemen itu kita bikin hanya di jam prime time. Di jam 7 malam sampai jam 10 lah maksimal. Dan segmennya pun juga balik menaiki gak segmented. Semua genre ada. Itu poin pentingnya dari Mas gitu. Zeno itu. Terus yang ketiga yang berikutnya kenapa hanya 5? Biar per bandnya itu tampilnya biar maksimal juga. Enggak kita batasi koyo dhisik kan
kelak kakean band kan 10 Dua menitan ya lagu, Pak, dua lagu, 15 dua lagu. menitan ya, terus Panitia lah yang coba atur jam. Lah. Nanti coba polisi. terus lah kemoloran Dri rong lagu ya kan Ya. ngono lah kan Ya, nggak ya, enak nggak biar enak. kita Oh, biar paham. Biar nyaman, biar nyaman. biar penonton itu nonton EWS lah katakanlah band lagu hits 5 opo 6 iki band kedelok kabeh. Nah, itu yang pertama Elit yang Monkey juga biar dilihat lagunya semua. bandnya nyaman, sing nikmati yo nyaman. Ini tadi yang pertama, yang kedua adalah karena ada nextnya lagi, jadi band-band ini kok gentian mainnya, mainnya gentian. Yo karena ada volume 1 bakal enek 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, makanya Dewi iki kan butuh support teko kanca-kanca iki ben komitmen berjalan terus pada akhirnya nanti akan menjadi event besar sing kok dipingini kanca-kanca iki mang. Betul sekali seperti itu teman-teman. Terus nanti juga bakal ada 8 sampai 10 lokal brand ya Mas Randy ya yang ikut mensupport dan ikut join the trend di Ada clothingnya juga. ada Kita- 10 clothing dan diberikan kenapa free? Nah, Nah, Kenapa free? bukan free barangnya loh ya ini. Bukan free barangnya, maksudnya untuk membuka. Oh iya, ini dari teman-teman clothing kita juga makasih banget sama Suara Ria. Kita Sama-sama. dimonggokan buat clothing-clothing lama. Kita dikasih free, buka stand, itu terima kasih banget. Itu juga respect dari teman-teman juga alhamdulillah kemarin banyak ya daftar juga. Dan pastinya diskonnya banyak banget. Jadi sebenarnya kenapa free? Basicnya atau nilai dasarnya yang kita ingin bangun bersama itu, ayo ki podo-podo babat alas dari nol dulu. Kalau kita sudah seduluran ini sudah raket lagi, setelah beberapa nanti ada next, baru kita memberanikan diri untuk ayo open regis band, ayo open regis clothing dan lain sebagainya. Jadi kita nggak membicarakan iki untung piro, terus iki main piro, atau kita tidak membicarakan masalah nominal dulu. Yang penting iki wonge enek dhisik. iya jalan dulu. Jalan dulu. Karena terlalu lama tertidur. Nah, ya lama hiatus itu tadi. Oh, sing dari Mas Randy nek sing wis tidak berkecimpung di sini dan masih ada yang masih konsisten tapi yo kan adewe kan sangat lek ndelok saiki sik konsisten tapi kondisinya ini kan yo eman-eman iki. Ya, Tapi ya. diberikan itu untuk membangunkan semangatnya konco-konco clothing. Tadi buat Caca sing nakone ayo bangkitkan rawar lagi. Delok acara iki semoga bisa jadi rawar selanjutnya. Ya. Amin. Acara wajib tunggu tiket Caca. Dan semoga ada lagi lah event-event seperti KCF dulu ya, Ya. Kediri Clothing Fest dan lain-lain. Jadi biar dunia era 2010 sampai 2013an itu biar bisa kembali lagi Iya. seperti sekarang. Merasakan era-era sewangar. Sewangar. Sangat. Mesti Sewangar ya. nontonnya nggak mungkin Iya. kalian duduk diam. Betul. Hanya menonton juga diri nggak mungkin. Betul. Di sini juga ada apa Mas ya? Semacam pencak ya. Banyak di sini. Musik. Banyak. Musik. Padahal Tapi yang sekelas- nggak dipungkiri kita sangat bersyukur lah ya di era waktu itu Pak. Iya. Sangat Merindukan. Sangat merindukan. Untungnya kok Edwin dhisik ngalami. ngalami. Jadi buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa langsung check out tiketnya di mana tiketnya? Tiket bisa didapatkan kalau di daerah Barat Sungai otomatis bisa didapatkan di venue sendiri di Homely Cafe. Homely. Kalau di tengah kota kalian bisa dapatkan di Ngopino. Ngopino 1. Ngopino 1. Ngopi ya Ngopino. Ngopi ya, Kalau Ngopino. di area timur kota Kediri bisa didapatkan di kantor Narada. Alamatnya kalian lihat di bawah ini. Ya wes lah, jadi menurut kemangki pembedaan dari Mas Andri dan Mas Ferry, matur suwun sudah mau datang di studio yang sederhana ini. Jawab Ya, sama-sama. Mas, kita juga terima kasih. Gitu, semoga bisa mengobati Rasa rindu. Rasa rindu kita. dan sampai jumpa di eventnya Tanggal Noise Party. 26. 26 April 2025 di Homely Cafe.